A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insan. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji tidak boleh tidak harus selalu kita panjatkan kehadirat Allah, karena nikmatnya nggak sanggup kita hitung. Termasuk salah satu nikmatnya bisa kumpul di sini, bisa ngaji teh nikmatnya, Bu. Nikmat ya. Meskipun kadang ada yang datang ngaji atau pergi sholat karena ada masalah, tapi akan ada waktu di mana kalau kita terus menerus istiqomah, insya Allah nanti kita malah akan ngerasa bahwa oh alhamdulillah bisa ngaji teh nikmat ya. Alhamdulillah saya Islam teh nikmat. Alhamdulillah di hati masih ada iman teh nikmat. Ya. Karena nanti kita lihat banyak contoh ya, orang yang udah punya segalanya tapi malah menderita. Maka semoga hati kita selalu dipenuhi hanya oleh Allah saja ya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir nafas kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, gimana kabarnya bunda-bunda yang dirahmati Allah? Masya Allah. Udah datang dari jam berapa? 8? Dari Isya tadi malam? Oh, 7 ya, Masya Allah. Setiap langkah kakinya, baik yang kiri maupun yang kanan, semuanya menjadi penggugur dosa, peninggi derajat. Kami nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar, pasti. Dan juga bisa jadi pulang dari sini dalam keadaan sudah tidak bawa dosa sama sekali ya, diampuni seluruhnya. Karena kalau menurut hadis mah ini lagi penuh sama malaikat ini mendoakan setiap yang hadir di majelis ilmu agar satu dirahmati oleh Allah, dua diampuni dosanya oleh Allah. Berkah ya. Terima kasih kepada Insan Kolbu Travel ya, sama Azmi Community. Kalau orang Sunda harusnya bacanya Azmi Community. Comu. Masya Allah. Kan nyebut fitnah aja fitnah ya. Brazil ya gitu ya. Nggak apa-apa, lucu ya. Yang penting orang tetap ngerti maksudnya apa ya. Bismillah. Insya Allah kita kesempatan kali ini bicara diberikan judulnya terkait dahsyatnya hidayah. Udah pernah ketemu sebelumnya? Belum? Berarti mesti kenalan lagi dulu. Ya udah tuh ya, bismillah. Kalau di poster ditulisnya siapa namanya? Iya, nama Indonesianya Denis. Kenapa dipanggil Koko? Nah betul ya. Satu karena Cina, dua karena laki-laki ya. Karena kalau perempuan Cici, kan ada lagunya Cici Lalang Sosorodotan ya. Jadi biar nggak pahili sama lagu, ntar dikirain konser lagu Sule ya. Maka ada takdir yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa dipilih. Saya nggak bisa pilih ingin terlahir di keluarga yang mana, nggak bisa ya. Tapi insya Allah kita bisa pilih, bisa untuk wafat dalam keadaan seperti apa ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita wafat dalam menjaga iman dan Islam ini insya Allah. Nama Tionghoanya nah ada yang tahu ya, Lin Chin Fu. Ulangi ya. Lin Chin Fu. Ulangi. Sok di murojaah ya, nanti setoran saya ya. Lin itu marganya, Chin dari kata cinse artinya emas,
Fu dari kata singfu, blessing, berkah. Ya. Ya, kalau susah panggil koko ya. Insyaallah. Gitu. Kan namanya kenalan ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Udah hafalin ya, Masya Allah. Terus lahir tahun 91. Ada yang seumuran, Bu? Seumuran anak. Gak apa-apa ya. Kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak dari saya, Insya Allah. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya jauh lebih sedikit daripada saya. Ya. Kenapa, Bu? 91 punya. Oh, 91 udah punya anak. Aku 91 udah jadi anak. Karena baru lahir ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu lahir di Bogor. Jadi yang masih lahir di Cina sana mah kakek nenek ke atas. TK sampai SMA-nya di Bogor juga, sekolah Katolik. Begitu selesai 2009 kuliah di Bandung sampai 2012 lulusnya di Buah Batu Telkom. Cuman waktu itu masih STT, Bu ya. Sekarang kan udah jadi Telyu. Pas saya lulus jadi Telyu tuh, licik saya tamah ya. Yang penting tetap dapat ilmu ya. Baru lulus 2012, sempat kerja dulu di Jakarta sebelum yang akhirnya 2014 berangkat ke Thailand sampai 2017, 3 tahun lebih. Ya. Yang di Thailand udah tahu ngapain? Kasino ya. Udah tahu gini. Udah berapa kali ikut? Nggak bosan-bosan. Insya Allah. Insya Allah yang sama mukodimahnya aja ya. Belakangnya mah kita bahas sesuai tema Insya Allah. Ya. Di sana kerja di tempat perjudian selama 2 tahun sebelum akhirnya berhenti. Berhentinya memang karena buka kasino sendiri. Jadi malah jadi bandarnya. Bukan karena tobat waktu itu mah. Walaupun akhirnya setelah makin kaya, makin tajir melintir, makin banyak uangnya, malah makin menderita, sehingga singkat cerita 2017 bulan Maret tanggal 15 pulang ke Indonesia sampai sekarang. Dari situ baru mulai belajar agamanya. Jadi ketinggalan pisannya ininya. Justru nanti mohon dinasihati dan diingatkan bisi salah dalam menyampaikan. Dah enaknya apa kurang jelas, Bu? Emang begini dah di masjid ini mah suaranya gimana tuh? Hah? Ya. Jadi gimana? Baca gerakan bibir saya aja ya. Gimana? Segini. Tapi kudu nemplok dulu. Kudu ininya tuh. Ini dia tetap bergema ya. Sok saya lalayunan ya. Pakai apa? Gelas. Corong begini sama aja ya. Gimana tuh? Makanya kita pindah masjid dulu. Nggak mungkin. Sila pelan-pelan ya. Masih kedengaran insya Allah. Bismillah ya. Semoga Allah yang memasukkan apapun yang disampaikan ke dalam hati bunda ya. Saya aja nggak bisa apa-apa sebetulnya. Tapi ketika kita datang ke sini niatnya lurus, pengen mengingat Allah, bukan melihat si koko, ya Bismillah ya. Karena suka dikasih syarat ku saya teh. Syarat kalau mau ngaji sama Ko Denis 2 syaratnya. Gayanya oke syarat segala. Tapi penting ini syaratnya. 1, syarat pertama yang diingat jangan si kokonya, tapi pencipta si kokonya ya. Karena kalau yang diingat si koko nggak bisa apa-apa. Cuman hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, tapi selalu ditutupi oleh Allah. Buktinya ini bunda-bunda dibolak-balikan hatinya pengen ngajak ngaji. Kalau enggak mah mungkin kenalnya Ko Denis yang dulu mah boro-boro diajak ngaji ya. Ko Denisnya dulu embungeun meureun ya diajakin ngaji ge. Yang kedua syaratnya ngajinya kita ini mesti sukses. Nah, tapi gimana ngaji yang sukses teh? Bukan yang seberes dari sini langsung hafal semua ayat dan hadisnya, enggak. Alus sih atage, tapi yang lebih utama yang selepas pertemuan ini tambah dekat pada Allah. Pulang dari sini
pengen tambah banyak sujudnya, zikirnya, amal solehnya, tambah santun lisannya, gitu ya. Bisa jadi ada yang jualan di depan tapi lagi sepi. Karena sepi jadi kakuping apa yang kita omongin di dalam. Pulang-pulang dia yang tambah soleh, berarti dia yang berhasil ngajinya. Daripada yang udah ada di dalam sini ngerasa yang diomongin udah tahu semua, basi. Ngapain sih itu ngkongko ngomong wae di payun ya. Terus pulang-pulang gak mau tambah taat, berarti masih belum berhasil ngajinya ya. Gampang kan? Enak insyaallah. Bismillah. Dahsyatnya hidayah ya. Perlu kita ketahui dulu, baik hidayah, baik ampunan, pertolongan Allah apalagi ya, selagi nyawa kita belum sampai kerongkongan, itu selalu masih terbuka ya. Dalam artian, selagi itu orang masih hidup, belum mati, maka hidayah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja ya. Karena hati manusia itu digenggam oleh Tuhannya, bukan oleh ceramah orang-orang di sekelilingnya, enggak sama sekali ya. Dan atas izin Allah pernah dikasih lihat memang yang benar-benar yang kata orang jahatnya sejahat apapun bisa masuk ke dalam Islam, atau yang sebetulnya jadi orangnya mah udah baik secara manusianya, kadang lebih santun daripada orang muslim, sedekahnya lebih banyak daripada orang Islam, tapi tetap sampai meninggal gak mau bersyahadat. Ada yang gitu juga, meskipun sekelilingnya udah diceramahin, meskipun dia meyakini bahwa kayaknya lebih benar Islam deh ya, tapi tetap kadang ada yang belum mau masuk agama Islamnya gara-gara kalau Islam saya mesti bangun dong tiap subuh, sholat 5 waktu, nggak, atau misalkan saya jadi nggak boleh leasing lagi dong, riba, gimana cicilan dan lain-lain, apapun ya, karena menganggap belum kuat untuk ngelakuin itu, tapi akhirnya ternyata takdir Allah datang lebih dahulu ya, usianya habis duluan. Tapi sekali lagi, ampunan, hidayah sebelum nyawa sampai kerongkongan, demi Allah masih bisa ya. Mohon dipegang betul ayat ini. Ini Quran surat ke-35. Saya sering mengulang ayat ini ya, karena ini menolong saya banget ayat yang ini. Surat ke-35, namanya surat Fatir, satu surat sebelum Yasin ya. Di ayat terakhirnya itu ayat 45. Mangga kalau pengen sambil lihat juga ya. Surat 35 ayat 45. Surat Fatir ayat 45. Kalau pakai Quran yang standar, maka di pojok kiri atas, pas banget di atas Yasin. Ketemu Bu? Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Al-ayah. Cukup sampai situ dulu ya, kita bahas pelan-pelan. Maka kalau ada terjemahannya dilihat. Kalau sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan atas apa yang mereka perbuat, maksudnya kalau setiap manusia punya dosa, kontan detik itu juga dibalas azab atas dosanya, apa kata Allah terusannya? Maka tidak akan tersisa satupun makhluk bernyawa di bumi. Sampai situ dulu. Jadi Bu, setiap manusia pasti ada dosanya ya. Karena pasti ada dosanya, sekecil apapun dosa itu, dan kalau dosa itu detik itu juga langsung Allah balas kontan, apa kata Allah? Ini satu bumi itu udah kosong, udah gak ada makhluk bernyawa lagi. Sekali lagi menandakan bahwa ini
Jangankan semua orang, ini yang lagi ngomong juga punya segudang dosa yang layak Allah matikan detik itu juga. Ya. Tapi apa kata Allah? Tetapi diakhirkan bagi mereka ya. Walakin yuakhiruhum ila sampai ajarin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sehingga punten, cara ngelihatnya dari dua sudut pandang ya. Kalau ke diri sendiri, setiap kali kita ngerasa diri kita punya salah, punya dosa, bahkan kadang merasa jujur, aduh kebanyakan, bisa diampunan mualnya ke Allah. Sadar punya dosa terlalu banyak. Terus akhirnya kalau ada yang ngerasa mual diampunan, udah kepalang banyak, udahlah kepalang basah nyebur aja sekalian. Kalau ada pikiran kayak gitu, pernah ada yang mikir gitu? Pernah ada yang mikir gitu? Ya Allah, saya itu dosa, udah kepalang banyak, apakah Allah bisa mengampuni aku? Kalau ada pemikiran seperti itu, demi Allah, itu dari waswas syaitan. Ya. Karena iya, manusia melampaui batas, tapi ampunan Allah jauh lebih luas. Enggak dosa sebanyak apapun. Kalian tahu ada riwayat yang menyebutkan waktu Fir'aun ini seburuk-buruknya manusia, ketika akhirnya akan ditelan oleh laut, ditenggelamkan ketika peristiwa atas izin Allah Nabi Musa membelah lautan. Setelah Nabi Musa selesai nyebrang, kan lautnya nutup ya. Lalu sadar nih Fir'aun, mati nih saya nih. Lisannya pengen ngucap, kalau bahasa kita mengucap kalimat tauhid, mengakui bahwa memang Allah itu Tuhan yang benar, sebenar-benarnya Tuhan. Karena sebelumnya kan dia yang ngaku jadi Tuhan ya. Lalu malaikat Jibril diriwayatkan mengambil segumpal tanah, disumpal ke mulutnya biar nggak bisa ngucap kalimat pertobatan atau kalimat tauhid. Kenapa? Karena para malaikat mengetahui Allah dengan sifat maha penyayangnya, seancur Firaun aja, detik terakhir hidupnya dia tobat, Allah bakal ampuni ya. Seancur Firaun aja, detik terakhir hidupnya dia tobat, itu Allah masih bisa ampuni. Tapi masalahnya, saking udah keterlaluannya Firaun, malaikat dia nggak ridho kalau dia tobat, jadi disumpal biar nggak bisa tobat. Dan memang untuk jadi pelajaran ya, para ilmuwan kaget kok muminya Firaun masih ada sampai zaman sekarang. Ternyata kata Quran 14 abad yang lalu memang jasadnya diabadikan untuk jadi pelajaran ya. Tapi hikmahnya adalah, yuk, apakah kita dosanya sebanyak Firaun? Insya Allah enggak ya. Maka nggak boleh ada pemikiran apakah Allah bisa ngampunin saya? Enggak sama sekali. Pasti bisa. Mudah bagi Allah ngampunin siapa saja. Buktinya kita masih bisa diampunin juga adalah satu, kita masih hidup ya. Karena kalau Allah emang udah segitu geluhnya sama kita, Bu, udah segitu bencinya sama kita, Bu, gampang bagi Allah dimatiin detik itu juga, Bu, pas lagi maksiat. Pertanyaannya satu, kenapa masih ramai begini manusia? Padahal kata Allah tadi, semuanya kalau dihukum detik itu juga habis, Bu, manusia satu dunia. Sekali lagi, kenapa masih ramai begini? Allah masih ngasih kita kesempatan ya. Tinggal kitanya nih, pengen tahu diri apa ngelunjak, dipakai untuk memperbaiki diri atau malah ngelakuin sesuatu yang sesungguhnya merugikan kita ya. Allah mah nggak rugi, satu dunia udah kafir semuanya, Allah nggak rugi. Allah nggak akan berhenti jadi Tuhan, nggak akan resign. Ngasih surat resignnya kemana lagian ya, nggak akan berhenti jadi Tuhan. Begitu juga kalau satu dunia udah nurut semuanya sama Allah, Allah nggak untung sama sekali, nggak dapat komisi, nggak dapat hadiah, nggak. Malah yang ngelakuin amal solehnya yang dapat kebaikan. Betul? Maka sekali lagi, ketika kita sadar punya salah, sadar saya tuh nggak pengen seumur hidup kayak begini.
Ya, apalagi misalkan udah bertahun-tahun ngejar kesenangan pribadi, kesenangan hawa nafsu, udah dapet malah, udah kaya, udah punya jabatan, udah punya misalkan, mohon maaf, bergonta-ganti pasangan, bahkan tanpa menikah, udah punya merasakan segala macam yang kata orang nikmat, tapi dia nggak bahagia juga, tahu nih, nggak pengen seumur hidup kayak gini, terus ngerasa, aduh kayaknya nggak akan diampunin. Enggak, itu was-was syaitan. Kenapa? Karena syaitan nggak suka kita tobat, dan syaitan juga nggak bisa ngalangin kita tobat dengan cara pas kita mau ambil wudhu di sliding, diguling, nggak bisa, ya. Pas kita mau sholat digebuk pakai balok belakang, nggak bisa. Dijenggut apalagi, ya. Dicekek, dipiting, nggak bisa. Jadi paling banter cuman bisa dibisikin. Udahlah, mau diampunan. Nanti kalau nurut sama Allah, hijrah, tobat, jadi nggak boleh maksiat lagi loh, nggak boleh ini lagi loh. Jadi harus sholat sehari 5 kali loh, kan repot. Segala tuh was-wasnya, ya. Atau enggak diizinin ya, udah sesekali, tapi nanti maksiat lagi ya. Nah, bolak-balik, STMJ jadinya. Sholat terus, maksiat jalan, ya. Itu tipu daya sekali lagi. Enggak bisa apa-apa. Kalau kita di rumah setel murotal MP3 Al-Quran 24 jam di rumah, nggak betah setan. Tapi mencet tombol matiin sendiri dia nggak bisa. Ya, terima kasih Ustazah. Mencet tombol matiin sendiri nggak bisa. Nah, kalau bisa horor ya, forum sorangan. Ya. Dan sama ya, ketika akhirnya dia nggak suka, paling cuman bisa dikasih was-was, ganti atuh ulah Quran wae, dangdut misalkan ya. Kalau kita nggak mau nurut, nggak mau ganti, tetap dengar Al-Quran, apa dibanting itu murotalnya? Enggak, gitu ya udah, nggak bisa apa-apa bu. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Baru jadi berat kalau kita ikutin. Contoh ya, laki-laki belum menikah, di kamar sendirian, pegang handphone, ada internet, pengen nonton sesuatu yang mohon maaf tidak baik, ya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, ya, kuota banyak misalkan, ya. Ketika pengen nonton, tiba-tiba misalkan dia taruh handphonenya, main futsal keluar, pulang-pulang udah hilang bu rasanya bu. Baru jadi berat kalau kita ikutin, jangan nonton video lah, lihat foto-foto aja. Udah tenggelam tuh, udah kebablasan pasti. Udah lebih berat berhenti di tengah jalan. Tapi kalau dari awal langsung di stop, ya, udah selesai. Laki-laki di lampu merah ada perempuan misalkan lewat. Kalau misalkan nggak sengaja kelihatan, memang dianya lewat depan mata, langsung nundukin pandangan, insya Allah nggak dosa. Baru jadi berat kalau udah nunduk, ditengok lagi diikutin. Nah, udah berat tuh. Mau ditarik untuk ini juga udah susah ya, susah. Tapi kalau misalkan dari awal udah langsung terus, udah nggak dilihatin lagi sama sekali, lebih gampang ya. Jadi baru jadi berat kalau kita mulai ngikutin ya. Makanya emang kalau lagi futur sebaiknya jangan sendirian ya. Itu salah satu tipsnya. Sekali lagi, kalau untuk diri sendiri, jangan pernah berpikir Allah nggak akan ampuni. Karena sekali lagi, kalau Allah nggak akan ampuni, kita udah mati dari dulu. Kita masih hidup sampai sekarang, karena Allah masih nungguin kita tobat. Itu satu, kalau ke diri sendiri. Kalau ke orang lain, berkaitan dengan dahsyatnya hidayah, maka sama. Meskipun kita ngelihat laporan misalkan ke saya ya, kok saya ngelihat si itu tuh, dengan mata kepala saya sendiri lagi maksiat, beneran nih saya saksinya. Kita tinggal tanya aja, orang yang kamu lihat lagi maksiat, mati nggak pas lagi maksiat? Ya enggak sih, itu masih hidup, tambah gemuk malah lintuhnya misalkan. Maka sederhana, berarti kata yang punya langit dan bumi, ia saja masih memberi orang itu kesempatan. Sama kan, kalau Allah udah benci sama orang itu, mati langsung pas lagi maksiat.
Tapi kadang kita, maksiat tuh, di depan aja dianggapnya bagus, jelek-jelekin biar namanya jelek, biar karirnya rusak, biar saya yang naik. Kadang ada kedengkian ya. Maka bukan urusan kita. Satu, kita meninggal gak ditanya kelakuan dia soalnya, ditanyanya kelakuan masing-masing. Ya. Kadang ada juga kalau pertanyaan, kok ada tetangga saya begini-begini, apa hukumnya kalau dia begitu? Itu penting amat ngurusin hukuman orangnya. Kita sendiri belum tentu lolos dari hukuman. Ya, dakwahin boleh, ya. Tapi ya dakwah ya udah, yuk tinggal ajak ngobrol, traktir makan, obrolin baik-baik. Tidak dijelek-jelekin depan umum. Ya. Bismillah. Ngelihat orang, kok saya ngelihat dia maksiat nih depan mata, udah gampang, ya. Mati nggak dia pas habis maksiat? Enggak sih, masih hidup, ya udah. Berarti kata Allah aja masih kasih dia kesempatan. Kita belum tentu dikasih kesempatan kayak dia loh, ya. Itu satu. Jadi nggak bisa ngerasa diri ini lebih baik, sudah lebih mulia, sudah lebih suci. Nggak tahu. Ya, nggak tahu dia akhirnya seperti apa. Makanya kan ada riwayat-riwayat hadis yang menceritakan seseorang yang beribadah terus-menerus, lalu di akhir hayatnya tergoda untuk, mohon maaf ya, berbuat dosa, lalu meninggal pas lagi dosanya. Maka gugur ya. Ada riwayat 60 tahun beribadah, gugur sama 1 kali dosa berzina. Zina 1 sekali menggugurkan pahala 60 tahun beribadah. Ya. Ada juga orang yang seumur hidup berdosa, tapi di akhir hayatnya tukeran, pengen ngerasain gimana sih, kenapa orang itu betah banget beribadah ke Allah, tobat, mati pas lagi itu, nggak ada yang tahu beneran. Di riwayat lain ada kisah seperti ini. Seseorang yang terus-menerus beribadah di tempat peribadatannya, jauh dari mana-mana. Suatu ketika ada wanita datang ke situ, ya, berdua doang, hujan-hujanan, basah, minta tempat untuk berteduh. Akhirnya terjadilah dosa selama 6 hari. Padahal tadi ibadahnya sudah puluhan tahun, ya. Merasa berdosa, akhirnya si laki-laki itu yang tadinya udah beribadah puluhan tahun, tapi hancur karena 6 hari dengan wanita itu, dia pergi ke tempat peribadatan yang lain dan beribadah di situ memohon ampun. Ketika memohon ampun, dikasihlah dia sebatang roti batangan yang gede ya. Lalu sama dia rotinya dibelah 2, satu disedekahkan untuk orang sebelah kanannya, satu yang setengah disedekahkan untuk orang sebelah kirinya. Lalu orang itu meninggal, ya. Lalu di alam setelah kematian diperlihatkan timbangan 60 tahun dia ibadah sama 6 hari berzina, itu lebih berat yang berzina. Lalu, tapi ini maha baiknya Allah ya, dosa 6 hari berzinahnya ditimbang dengan sedekah setengah rotinya, itu menang sedekah setengah rotinya. Akhirnya timbangannya lebih berat lagi yang baiknya. Bagaimana lihat, Islam itu, Allah itu menciptakan suatu riwayat-riwayat melalui lisan nabinya, pelajaran yang ya Allah, kita mesti sebegitu takutnya sama dosa, nggak boleh ngeremehkan. Dan langsung dibalikan oleh Allah, kita harus sebegitu berharapnya ampunan Allah tuh seluas itu, ya. Bukan berarti nanti ngegampangin, habis maksiat nih nyari roti setengah dipotek kasih orang, kurang ya. Karena kita juga nggak tahu yang mana yang bakal diterima Allah. Bisa jadi diterimanya ampunan orang itu karena memang ya sudah benar-benar hati yang pasrah, ya hati yang benar-benar pengen bertobat, tanpa ada ngegampangin, ya. Yang paling terkenal kan kisah wanita tunasusila yang memberi minum seekor anjing ya. Insya Allah itu mah semua tahu ya. Tapi ternyata kalau kita bacanya lebih jelas, lebih dalam, itu wanitanya nggak cuman ada anjing aus dia bawa minum langsung dikasih, enggak. Dia ngelihat anjing itu kehausan, ada muncul perasaan pada dirinya bahwa ya Allah, saya tahu kerjaan saya salah, dan ini ada anjing kehausan, padahal ia mengetahui bahwa seluruh makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Lalu dia ingat, saya boro-boro bertasbih, kerjaan saya aja seperti ini. Sehingga dia seketika merasa dirinya lebih hina daripada anjing tersebut. Karena dirinya merasa lebih hina,
Maka dia berusaha ngebantu anjing tersebut nyari sumur. Belum diriwayatkan sumurnya itu nggak di sebelah atau di depan mata. Nyari dulu sumurnya kemana. Setelah ketemu sumurnya, nggak ada apa namanya teh, nggak ada timbanya, ya. Sehingga wanita itu turun ke dalam sumur, terus berusaha manjat lagi ke atas sumur, ngambil air di sumur itu pakai sepatunya. Bu, jangan bayangin kita turun sumur pakai setelan, punten ya. Ini setelan, mohon maaf, setelan wanita tunasiswa, Bu, udah dandan, udah cantik. Kalau kita mah mungkin alisnya udah ngegantungnya, udah bisa buat ngegantung anduk gitu ya. Saking lancipnya itu alis, ya, bulu mata, sampai bisa buat ngegantungin anduk atau panci sebelah kirinya, ya. Setelan dandan, gelis pisan, masuk ke sumur, kudu manjat lagi, ya, baru dikasih itu minumannya, ya. Sesulit itu Bu prosesnya, Bu. Dan tapi lihat, di situ diceritakan ada perasaan begitu menyesali dosa dan merasa diri ini ngerasa lebih hina sebagai hamba Allah daripada anjing yang terus bertasbih. Jadi memang memang salah satu syarat pertobatan ya ada penyesalan ya. Karena lisan mah gampang ngucap astagfirullah gitu ya, tapi nggak sambil nyesel. Ya bisa jadi nggak berarti. Ya, tapi masya Allah. Kalau mau digali banyak sekali kisah. Bahkan contoh ya kisah yang lain. Kalau ini dari kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya cukup panjang. Ini karya Imam An-Nawawi. Disebutkan, saya ingat saya salah satunya ini dari hadis riwayat Imam Muslim. Yaitu ada orang yang udah bunuh 99 orang ya. Terus dia bertanya ke seorang rahib, pendeta yang memang bukan muslim, ditanya, bisakah Tuhan kamu mengampuni aku? Kata rahib itu, gak bisa. Nyebelin, dibunuh. Ya, akhirnya dia ngebunuh 100 orang. Setelah ngebunuh 100 orang, ketemu sama seorang alim, seorang yang bertauhid, orang solih, ya. Dengan pertanyaan yang sama ditanya, bisakah Tuhanmu mengampuni aku? Saya udah bunuh 100 orang. Apa jawaban si orang itu coba? Orang solehnya. Enggak, jawabannya malah ditanya balik. Memangnya apa yang menghalangi kamu dari tobatmu? Seketika dia langsung mikir, iya juga ya. Emang kalau saya tobat tiba-tiba digebugin, tiba-tiba dijambak dari belakang, tiba-tiba dipukulin, enggak ada yang ngalangin demi Allah. Enggak ada yang ngalangin. Yang ngalangin cuma hawa nafsu kita, yang ngerasa nggak suka kalau kita bertobat. Padahal nggak ada yang ngalangin. Akhirnya dia pergi bertobat juga nggak ada yang mukulin, nggak ada yang nyegat, nggak ada yang jahatin. Dan itu segitu pun ketika akhirnya dia pergi menuju tempat pertobatannya, meninggal di jalan. Datang 2 malaikat, satu pengen nyiksa, satu pengen menyelamatkan, rebutan. Kata yang satu teh, ini pengen saya hukum, dia udah berbuat dosa, bunuh 100 orang, belum tobat. Kata yang satu lagi, loh dia udah niat tobat. Kata yang satu lagi, loh belum nyampe ke tempat tobatnya. Rebutan lah ya. Lalu Allah mengutus satu lagi untuk menengahi. Setelah ditengahi disuruh ukur, lebih dekat mana jarak orang ini ke tempat pertobatannya atau jarak orang ini ke tempat maksiatnya dulu. Ternyata selisihnya hanya 1 jengkal lebih dekat menuju tempat pertobatannya. Maka kata Allah memutuskan, ampuni dosa-dosanya. Keren ya Allah teh ya, masya Allah. Benar Bu. Ada satu aja amalan yang Allah ridho, Allah punya hak untuk tidak memandang jutaan dosa kita yang lain. Cuman masalahnya kita nggak pernah tahu yang mana yang Allah ridho. Makanya kita diajarin untuk istiqomah. Bisa jadi justru ada ranting, ada paku pinggir jalan, yuk berhenti. Nggak ada hadisnya itu tuh. Rasulullah melihat orang sedang nikmat di surga. Kata sahabat, dia punya amalan apa wahai Rasulullah? Dia menyingkirkan ranting yang menghalangi kaum muslimin dalam melewati jalan tersebut. Gitu doang. Sok mah nggak pernah, nanti coba amalin ya.
Kalau di jalan ada daun jatuh yang ngalangin jalan, atau lihat paku di pinggir jalan, sok. Walaupun ketahu, aduh repot, kudu yang parkir, kudu ke pinggir dulu, parkir standar, kunci stang, duduk, nungguin nyebrang, ngambil pakunya, baru ke pinggirin. Repot, tapi bismillah. Oh, kita nggak pernah tahu, bisa jadi itu yang nyelamatin kita. Ya, karena memang salah satu cara supaya kita ngaji ilmunya nggak hilang. Kita ngaji kan sering nih, tapi kan kadang kita datang ilmu baru yang lama lupa. Ya, ada caranya ternyata dari hadis Nabi yang menyebutkan al-qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya kalau pengen tadi ya ngaji yang baru yang lama nggak hilang. Caranya setiap kali kita dapat ilmu diamalkan. Kalau kita setiap kali dapat ilmu diamalkan, nanti Allah akan buat ilmu baru masuk, tapi yang lama nggak hilang, karena udah jadi bentuk dalam bentuk amal. Dan ini dilakuin oleh orang-orang terdahulu. Contoh, ada yang tahu tentang keutamaan qobliyah, salat sunnah qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur? Sunnahnya 4 rakaat ya. Walaupun 2 boleh ya. Tapi ini hadisnya dari Ummu Salamah. 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat qobliyah ba'diyah zuhur. Maka ganjarannya diharamkan api neraka baginya. Tapi pelajaran yang ingin kita petik adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha semenjak tahu hadis itu dari Nabi, dari hari itu mendengar sampai meninggal nggak pernah meninggalkan amalan itu. Sesibuk sesempit apapun waktunya, ya diamalin seumur hidup. Nanti ilmu yang baru masuk nggak akan lupa. Sokra cobain ya. Karena kalau kita cuman kok kan udah ditulis, ikatlah ilmu dengan tulisan. Yang lebih kuat, ikatlah ilmu dengan amalanmu. Ya, ingat nanti bismillah insyaallah. Maka itu sebagian dari sebagian banyak cerita yang ampunan Allah lebih luas. Kita nggak pernah tahu ya orang itu akhirnya bertobat atau nggak tahu ya. Mudah banget bagi Allah. Mudah banget bagi Allah. Kalau Allah udah pengen bolak-balikin hati orang, gampang. Sesekali ada yang mesti pahit dulu. Sesekali ada yang mesti lebih ringan. Izin saya cerita, ada kawan kami waktu dulu sama ya di Thailand tuh banyak pelajaran sebetulnya. Walaupun saya menyesali pergi ke sana. Kita tahu terkait bahwa rezeki manusia kan cuma 3 ya. Apa aja? Saya bikin video tuh di TikTok tentang itu ya. Rezeki manusia itu cuma 3. 1, yang kita makan jadi kotoran. 2, yang kita kenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Jadi sebelum lewat sini Bu, itu belum jadi rezeki kita Bu. Ini dikasih, tadi ini buat saya ya, gitu ya. Berarti ini rezeki saya nih. Tapi kalau ternyata ini nanti pas diminum tumpah, diminum semut, ya udah rezeki semut. Ya. Misalkan nanti habis ini dibungkusin makanan, nggak pengen dimakan sekarang, bawa pulang. Bawa pulang di jalan jatuh, dimakanin kucing. Berarti saya cuma ditunjuk oleh Allah buat nganterin rezeki itu ke hambanya yang lain, ke kucing. Ya, termasuk duit yang di rekening Bu. Silakan, semua mau cek saldo emang enggak ya? Atas nama siapa? Atas nama sendiri kan? Tapi sebelum itu lewat sini, meskipun di rekening atas nama kalian, belum jadi rezeki kalian. Ya, tahu-tahu ada yang nelpon, Mama aku belajar nyetir nabrak, mesti gantiin. Nabrak apa tiangnya? Gantiinnya berapa? Kudu gantiin 4 miliar mah. Hah? Iya saya nabrak BMW 4. Pilih-pilih atuh kalau pengen nabrak ya. Tahu-tahu rezeki bengkel. Ya. Cuman dititipin sementara ini di rekening kita. Begitu rezeki mah. Nah, ini ada salah satu ya. Kawan saya ini tadinya kerja di kasino juga, tapi qadarullah kasino online-nya sepi, jadi dia keluar sama pacar. Dia punya pacar ya, pacarnya mohon maaf penari di tempat hiburan malam.
Jangan bayangin narinya pakai gamis gini, ya nggak ada ya. Di sana mah kurang bahan semua. Kasihan ngelihatnya ya, asa pengen nafkahin lah, ngasih mukena maksudnya ya. Nah mereka itu, dan akhirnya duaan pasangan ini buka dapur narkoba. Gimana sih bahasanya dapur narkoba? Mereka bikin narkoba sendiri ya. Saya nggak tahu itu dia dapat ilmunya dari mana, tapi dia bisa beli bahan bakunya di toko kimia, apotik, bisa dibikin jadi narkoba. Dia campur, dia udek, dia apa, nggak tahu itu lah. Ya. Dan dalam waktu singkat beberapa bulan dia menjadi bandar narkoba paling besar di kota itu. Wah, tajir melintir. Orangnya satu nggak suka mabok, dua nggak suka judi. Narkoba mau nggak mau ya, karena dia mesti nyobain barang yang dia bikin bagus apa enggak gitu kan. Jadi dites dulu gitu ya. Dan dia orangnya suka nabung dengan niat nanti suatu saat pengen pulang ke Bogor, pengen bahagiain ibunya, pakai duit jualan narkoba ya. Gak lama kemudian, setelah dia udah cukup lama, udah punya ruko, udah punya restoran di situ, jago bisnisnya, tapi duitnya modalnya haram. Akhirnya pacarnya tadi berkhianat, kabur sama laki-laki lain, lalu dianya dilaporin ke polisi. Akhirnya si teman saya ini dipenjara. Masukin penjaranya di penjara Kamboja pula ya. Ya singkat cerita di penjara mah nggak ada yang enak ya, dipukulin, diperes, di apa yang lain-lain, sehingga akhirnya dia tersiksa, nggak kuat, akhirnya ngucap ke polisi yang nangkep dia. Bahasa kitanya menego, pengen nyogok biar dilepasin ya. Nominal yang diminta oleh si polisi itu bisa tepat senilai dengan jumlah tabungan yang dia kumpul-kumpul untuk bahagiain ibunya hasil dari jualan narkoba. Nabung berapa tahun itu Bu, jadi bandar narkoba, kaya luar biasa. Duit gepokan itu udah, wah kalau diduitin udah ratusan juta Bu ya. Ternyata dia aja pas akhirnya dilepasin, mau nggak mau daripada di penjara selamanya di situ. Akhirnya dikasih ke polisinya, dia lepas, ya dia sendiri nyeletuk gitu. Atuh buat apa ya gua ngumpulin sejauh ini? Taunya cuma buat lewat doang, jadi rezeki haramnya si polisi itu. Ya, selagi belum lewat sini, belum jadi rezeki kita. Segitu tuh di rekening sendiri, Bu. Ya, sehingga atulah rezeki kita mah yang mudah dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang paling penting diinfakkan di jalan Allah. Makanya ada orang soleh terdahulu, pengusaha nih muslim soleh, kebiasaannya satu, beres jualan sisain buat belanja besok, sisanya sedekahin. Ditanyakan sama teman-temannya, nggak sayang uangnya, nggak pernah ditabung, invest dong kayak kita gitu ya. Dijawab ke sini, justru saya sayang banget sama uang saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Ditransfer ke rekening akhirat dengan cara sedekah. Itu baru jadi rezeki kita ya. Meskipun duitnya masih di rekening kita ya, sampai meninggal ya. Repotnya duit tuh begini Bu ya, meninggal nih ya, kekumpul 1 miliar. Rencana setelah dapat 1 miliar pengen beli mobil mewah atau jalan-jalan misal ya. Pas lagi kekumpul 1 miliar, udah pengen jalan ke toko mobil, tinggal bayar Bu. Ketabrak, meninggal ya. Duit 1 miliar ya dipakai pemakaman 2 juta. Setelah meninggal, duit sisa 998 jutanya buat orang ya. Di alam kubur, si orang yang udah nabung-nabung terus duitnya nggak sempat kepake, ditanya sama Allahnya bukan 2 juta, ditanyanya 1 miliar. Meskipun ada yang bilang, loh kan saya kan nggak pakai uangnya. Kamu dulu dititipin nabung, tujuannya buat apa? Itu juga dihisap Bu ya. Yang nikmatin orang, yang dihisap kita, gitu Bu harta Bu ya. Sekali lagi ya, bukan berarti nggak boleh punya duit, enggak, silakan. Apalagi kalau
kok berarti nggak boleh nabung? Boleh, apalagi memang misalkan nabungnya buat supaya pengen berangkatin orang tua haji, pengen bangunin rumah buat orang tuanya atau keluarga, boleh silakan. Dan memang kudu ditabung dulu ya. Dan kita nggak bisa nyicil ke toko bangunannya, Pak, 100.000 dulu ya, nggak bisa. Jadi nggak apa-apa sebetulnya, cuman sekali lagi ya, harta mah repot Bu ya. Ditanyanya dua, dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Dan kudu dua-duanya lolos. Dapatnya halal, dipakainya untuk yang nggak baik, gagal. Dipakainya untuk yang baik, tapi dapatnya tidak halal, gagal. Lucu ya podcast sama Denny Sumargo kemarin ya. Dia cerita dulu dia menang judi. Dia pakai belanja, karena kadang orang kalau dapat menang judi itu pikirannya karena dapatnya gampang, jadi kudu dihabisin jadi barang daripada jadi sesuatu yang nggak baik. Dan kadang mereka sadar ini kalau dimakan bisa jadi penyakit. Kadang mereka mikir gitu, ya, yang belum muslim ya. Jadi kadang dipakein jadi yang pakaian atau jadi barang, sama dia bilang sisanya gue sedekahin ke anak-anak. Loh, kata orang nggak boleh juga nggak peduli lah, anaknya juga nggak ngerti, tetap jajan-jajan juga, dosanya gue aja yang nanggung. Ngegampangin ya, insyaallah. Tapi ya bismillah, semoga akhirnya hidayah Allah turun untuk beliau, mudah-mudahan insyaallah ya. Jadi karena waktu kemarin di luar yang podcast sama Bang Denny Sumargo, kami banyak ngobrol, sebetulnya dia juga tertarik sama Islam ya. Cuman ya beratnya, nanti kalau Islam jadi kudu sholat 5 waktu, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Sebetulnya kalau masalah tentang ketuhanannya, ketauhidannya sepakat dianya ya. Mudah-mudahan ya hidayah Allah ya, karena sekali lagi nggak tahu orang mau nanti seperti apapun masa lalunya. Sekali lagi, sebelum nyawanya sampai kerongkongan, selagi dia masih hidup, bismillah ya, kita husnuzon aja kepada dia. Jangan pernah sekali-kali yang kayak gitu mah mual diampunan ke Allah, mual masuk surga, enggak ya, enggak ada yang tahu. Karena kalau sekali-kali hidayahnya Allah udah turun, gampang mau masa lalunya seburuk apa. Bahkan biasanya Bu, ini ada, seingat saya sih ini ucapan ulama ya. Jadi kalau ada orang yang dulu maksiatnya dia luar biasa, maksudnya ketika dia masih belum kenal Islam, waktu masih jadi penjahat misalkan ya, dia jadi orang yang luar biasa, misalkan jadi bos perampoknya atau jadi tokoh yang besarnya, suatu saat dia masuk Islam, dia bakal jadi orang yang luar biasa juga. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebelum masuk Islam kan emang udah jadi tokoh, masih muda dibandingkan dengan petinggi yang lain, tapi berwibawa, kuat, omongannya didengar, cerdas luar biasa, tegas dengan kewibawaannya. Tapi belum beriman. Setelah beriman, dia pasti akan jadi tokoh yang lebih hebat lagi. Abu Dzar Al-Ghifari dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah. Selepas akhirnya masuk Islam, akhirnya satu kampungnya diajakin masuk Islam semua Bu, mengislamkan satu kampung ya. Jadi orang hebat ya. Jadi semua tuh justru bakal tambah hebat kalau kita berislam. Dalam artian, dia orang pintar tapi belum muslim, coba dia berislam, tambah hebat pasti ya. Dia orang sukses di bidang apapun itu tapi belum Islam, nanti dia berislam pasti lebih hebat lagi ya. Nggak ada yang tahu ya, sekali lagi ya, dahsyatnya hidayah. Ketika Allah sudah berikan petunjuk, maka nggak ada yang mustahil. Kita juga bahas sedikit, kadang orang nyebutnya ada taufik, ada hidayah ya, antara dua ini. Oke, siap. Ada dua ini, antara ada taufik, ada hidayah. Apa bedanya? Taufik itu pertolongan dari Allah, pertolongan ya. Kalau hidayah, petunjuk, dari kata huda ya, tunjuk. Kebayang bedanya? Satu pertolongan, satu petunjuk. Waktu itu kami pernah ditanya, dan saya juga nanya ke guru, mana yang lebih dulu datang kepada seseorang, hidayahnya dulu atau taufiknya dulu? Ayo, hidayah dulu, taufik dulu. Hidayah, taufik. Ada dua pendapat ya.
Yang satu ini pendapatnya Agim. Saya kutip pendapat guru. Beliau kalau A bilangnya kayak gini kalau Agim. Orang itu bisa pengen ibadah, itu hidayah Allah. Akhirnya beneran bisa ibadah, itu taufik dari Allah. Begitu beliau ngejelasinnya. Jadi hidayah dulu kalau kata beliau. Ya, hidayah dulu kalau kata beliau. Karena perasaan pengen ibadah, itu petunjuk dari Allah. Tapi nggak semua orang udah pengen ibadah bisa beneran ibadah. Jadi taufiknya belum dapat. Makanya kalau kita bisa nyampe duluan nih, bisa udah nyampe di sini, keinginannya udah ada, hidayah datang. Terus juga kita dikasih taufik pertolongan, nyampe ke sini, kendaraannya ada, sendalnya ada, dan yang paling penting pengajiannya ada. Udah nyampe sini pengajiannya nggak ada. Ya, insyaallah. Tapi ada pendapat salah seorang guru kami yang lain, almarhum Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman. Jujur sebelum kenal dengan AA, dengan guru-guru yang lain, beliau yang paling banyak membimbing, bahkan dipaksa ya untuk ayo Denis nginep di rumah bapak, belajar apa aja, tanya apa aja silakan. Dan kalau nginep dibangunin dari jam 2 malam, diajak tahajud oleh beliau 2 jam berdiri. Tahajudnya itu 2 jam kalau beliau. Mau ngantuk kita kayak gimana, udah ngantuk cuci muka lagi, ini lagi kalau nggak nginep di rumahnya dicariin, diteleponin. Saya mikir ya Allah, beliau tuh di Bogor teh kiai, tapi kok niat banget, mau banget, ngapain ngurusin orang Cina yang tersesat satu ini ya. Tapi Masya Allah, beliau yang paling tulus ngedoain. Beres tahajud tuh berkali-kali, Bapak doain mudah-mudahan Koko jadi mubalik ya, mau ngajarin apa-apa dan gak ngerti apa-apa, ajarin apa aja. Kan syarat berdakwah bukan harus hafal semua-muanya. Dan tugas kita bukan mengubah orang. Orang berubah, Allah yang mengubah. Dia nggak berubah. Selagi niat kita lurus, tetap jadi pahala. Apa ruginya? Ya. Terus beliau nyeletuk, bapak mah meninggalnya nanti aja, umurnya sama kayak Nabi. Dikabul buku Allah. Umur 63 beliau wafat. Semoga ini bisa menjadi pahala jariah ya bagi beliau, Masya Allah. Nah kalau beliau beda pendapatnya tentang hidayah sama taufik. Beliau bilang kayak gini. Jujur saya lebih condong pendapat beliau yang ini, karena beliau kayak gini. Terserah Allah, hidayah dulu boleh, taufik dulu juga boleh. Maksudnya gimana Pak? Ada orang dapat hidayah, tapi taufiknya belum. Contoh, lagi maksiat, kepikiran, saya mau sampai kapan ya hidup kayak gini. Udah tuh ada ulaya tunjuk untuk pengen berhenti, tapi belum sanggup berhenti. Itu hidayahnya udah datang, taufiknya belum. Atau ada juga yang taufiknya duluan, hidayahnya belum. Contoh, berangkat maksiat, tahu-tahu ban bocor, jadi nggak jadi berangkat ke sana. Hatinya belum ada hidayah, pengen maksiat, tapi ditolong sama Allah, digagalin maksiatnya. Bisa kan kayak gitu? Ada kan yang kayak gitu? Tinggal mudah-mudahan dua-duanya bersatu. Entah yang mana duluan, tapi kalau Allah udah pengen nunjukin jalan kebaikannya bagi hambanya, mudah. Siapapun masa lalunya. Iya. Makanya justru salah satu doa yang paling sering dikumandangkan Nabi juga, Allahumma inna as'alukal huda, ya, petunjuk yang diminta. Wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ghina, kekayaan paling terakhir. Nomor 1 huda dulu, petunjuk, ya. Ya. Masya Allah ya. Ketika kita bicara dahsyatnya hidayah, dahsyat ya. Manusia itu benar-benar bisa berubah seberubah-ubahnya ketika Allah telah menyentuh hatinya. Dan ingat, kita juga sedang dihisap oleh Allah. Jadi jangan pernah sekali-kali memposisikan diri kita sebagai hakim. Ya. Kamu gak bakal ke surga, kamu gak akan diampuni, enggak ya. Kok gimana kalau saya profesinya hakim, memang saya kerja di pengadilan? Ya beda, itu mah urusannya ya. Itu mah buat urusan mana yang maling, mana yang bukan, mana yang korupsi, mana yang bukan. Tapi ya dimintai pertanggungjawaban adil supaya menegakkan keadilan, jangan zalim. Tapi kalau untuk menentukan siapa yang harus neraka dan surga, enggak, di luar kehendak Allah. Di luar kehendak manusia. Dia ada di sisi Allah. Bismillah lah, yuk. Kita nggak pernah tahu orang hidayahnya seperti apa, dan kita juga nggak pernah tahu kita bisa husnul khotimah atau enggak, ya. Jadi apapun yang terjadi, yuk
sibuk-sibuk terus memperbaiki diri, menjaga hati. Sisanya semoga Allah kumpulkan kita di surganya Allah. Karena ini terakhir ya, tiga hal yang mesti kita lakukan kalau ada melihat orang maksiat. Satu, yang ke satu, dakwahin dulu, didakwahkan. Ya. Dakwahin itu bukan berarti diceramahin ya Bu ya. Kalau orang maksiat depan mata kita nih, dakwahin tuh bisa, yuk rangkul, gua takdir makan yuk, ngobrol duaan. Dan kalau ngobrol duaan biasanya lebih masuk karena nggak ada follower, nggak ada kamera, nggak ada subscriber, nggak ada apa. Jadi hatinya tuh benar-benar tulus. Kalau kita nggak bisa dakwahin karena kita nggak kenal, orangnya nggak tahu di mana, nomor WA-nya nggak punya, ya. Maka yang kedua minimal doakan. Kalau kita doakan kebaikan untuk orang lain, malaikat doain yang sama untuk kita. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ini yang paling penting, jaga hati tetap bersih. Ya. Karena ini paling rugi Bu soalnya Bu. Kalau ada orang maksiat nih Bu, dia mah maksiat jelas dapat dosa ya gitu ya. Yang paling rugi orang yang nggak ikut maksiatnya juga bisa ikut dapat dosa Bu. Contoh, dia maksiat nih, kita ngelihat sampai bulan depan masih kita gibahin. Padahal yang maksiatnya malamnya langsung tobat udah diampuni Allah. Coba rugi nggak? Yang maksiat orang yang dapat dosa sampai bulan depan kita gara-gara gagal jaga hati. Itu manusia paling rugi ya. Iya dia maksiat depan mata nih ya. Tapi kita nggak pernah tahu malamnya tobat mudah bagi Allah buat ngampunin. Tapi yang bahaya kalau kita gagal jaga hati, beresnya kita gibahin dan lain-lain, oh ini cilaka. Yang maksiat orang yang dosa kita. Rugi bukan? Rugi ya. Jadi Masya Allah. Baiklah, jaga-jaga hati tetap bersih. Semoga Allah tetap bimbing dan sayangi kita. Bismillah. Semoga Allah muliakan kita dunia akhirat insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu. Dikembalikan dulu ke Ustazah. Tafadhal. Mohon maaf lahir batin ya.